Ibu Kota Nusantara merupakan proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah strategis untuk meredistribusi pertumbuhan ekonomi dan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru. Salah satu infrastruktur kunci yang dibangun di IKN adalah Bandara VIP yang direncanakan untuk mendukung mobilitas para pejabat dan tamu penting. Hari ini saya akan membahas progres pembangunan Bandara VIP di Ibu Kota Nusantara hingga akhir tahun 2024. Pembangunan Bandara VIP di Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara bagi para pejabat pemerintah, investor, dan tamu internasional. Dengan adanya bandara ini diharapkan akses ke IKN menjadi lebih mudah dan cepat, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi serta mempercepat pengembangan kawasan tersebut. Proses perencanaan pembangunan Bandara VIP dimulai sejak 2021, di mana pemerintah mengkaji berbagai aspek, termasuk lokasi, desain, dan anggaran. Penentuan lokasi bandara sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan. Setelah melalui berbagai tahapan, lokasi yang strategis di sekitar IKN dipilih sebagai tempat pembangunan bandara. Sejak awal 2023, pekerjaan fisik untuk pembangunan Bandara VIP telah dimulai. Progres hingga pertengahan tahun 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Pertama, pembangunan landasan pacu. Pembangunan landasan pacu telah mencapai 60% dari total rencana. Landasan pacu dirancang untuk mampu menampung pesawat jet besar, sehingga dapat melayani tamu VIP dengan baik. Kedua, terminal penumpang. Desain terminal penumpang juga sudah mulai dibangun. Terminal ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk lounge VIP, area check-in yang luas, dan sistem keamanan yang canggih. Ketiga, infrastruktur pendukung. Pembangunan jalan akses, parkir, dan fasilitas pendukung lainnya telah dimulai. Pengembangan infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional bandara. Seiring dengan pembangunan fisik, pengadaan teknologi dan sistem keamanan juga menjadi fokus utama. Sistem manajemen lalu lintas udara yang modern dan efisien akan diimplementasikan untuk menjaga keselamatan penerbangan. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik dalam sistem check-in dan boarding di terminal penumpang akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan beberapa investor swasta untuk mempercepat proses pembangunan. Dengan adanya investasi dari sektor swasta, diharapkan pembangunan Bandara VIP dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Beberapa investor telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan fasilitas komersial di sekitar bandara. Meskipun progres pembangunan Bandara VIP IKN Nusantara menunjukkan kemajuan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, pembebasan lahan. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan bandara adalah proses pembebasan lahan. Beberapa warga masih mengklaim hak atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, sehingga proses negosiasi menjadi lebih rumit. Kedua, kondisi cuaca. Cuaca di lokasi pembangunan seringkali tidak mendukung. Hujan lebat dan angin kencang dapat memperlambat progres pembangunan. Ketiga, koordinasi antar instansi. Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Keterlambatan dalam satu aspek dapat berdampak pada keseluruhan proyek. Dampak pembangunan Bandara VIP. Pertama, peningkatan ekonomi pembangunan Bandara VIP di IKN diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan nasional. Dengan adanya akses yang lebih baik, lebih banyak investor diharapkan akan datang ke IKN, menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengembangan pariwisata Bandara VIP juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata di sekitar IKN. Dengan akses yang lebih mudah, wisatawan domestik dan mancanegara akan lebih tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut, yang akan berdampak positif pada industri pariwisata lokal. Ketiga, mobilitas pejabat dan tamu VIP. Pembangunan Bandara VIP akan mempermudah mobilitas pejabat pemerintah dan tamu penting,
sehingga mendukung efektivitas pemerintahan dan promosi investasi. Menghadapi akhir tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan bandara VIP agar dapat beroperasi secepatnya. Beberapa langkah yang akan diambil termasuk: pertama, peningkatan anggaran. Pemerintah berencana untuk meningkatkan alokasi anggaran guna mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, monitoring dan evaluasi. Tim khusus akan dibentuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan. Ini akan memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan cepat. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai manfaat pembangunan bandara akan dilakukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat, terutama terkait dengan pembebasan lahan. Progres pembangunan bandara VIP IKN Nusantara hingga akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang menjanjikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari investor, diharapkan bandara VIP dapat beroperasi sesuai rencana dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan IKN serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Diharapkan bandara ini akan menjadi simbol kemajuan dan modernisasi bagi ibu kota baru Indonesia.